kali ini kita akan mempresentasikan PPT Bahasa Indonesia terkait teks hikayat dan cerita. Halo semua, kita dari kelompok 3. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai teks hikayat. Yuk, disimak videonya. Nah, sekarang kita bakal masuk ke pengertian. Jadi, kata hikayat itu diturunkan dari kata bahasa Arab yaitu haka yang mempunyai arti menceritakan, menirukan, mewartakan, menyerupai, berkata, meneruskan, dan melukiskan. Sastra hikayat adalah sastra lama yang ditulis dalam bahasa Melayu. Sebagian besar kandungan ceritanya terkisar dalam kehidupan istana. Unsur rekaan yang merupakan ciri yang menonjol dan pada lazimnya mencakup bentuk proses yang panjang. Hikayat adalah sastra lama Melayu berbentuk prosa yang mengisahkan kehidupan keluarga. Prosa berisi cerita, undang-undang, dan silsilah bersifat rekaan, keagamaan, historis, biografi, atau gabungan dari sifat-sifat itu. Prosa dibaca untuk pelipur lara, membangkit semangat juang, atau sekadar meramaikan pesta. Nah, kemudian kita akan lanjut ke ciri-ciri hikayat. Yang pertama, anonim atau pengarangnya tidak dikenal. Yang kedua, istana sentris, menceritakan tokoh yang berkaitan dengan kehidupan istana atau kerajaan. 3. Bersifat statis, tetap, tidak banyak perubahan. 4. Bersifat komunal atau menjadi milik masyarakat. 5. Menggunakan bahasa klise atau menggunakan bahasa yang diulang-ulang. 6. Bersifat tradisional, meneruskan budaya atau tradisi atau kebiasaan yang dianggap baik. 7. Bersifat didaktis moral maupun didaktis religius atau mendidik. 8. Menceritakan kisah universal manusia, peperangan antara yang baik dengan yang buruk dan dimenangkan oleh yang baik. Dan yang ke-9, magis. Pengarang membawa pembaca ke dunia khayal imajinasi yang serba indah atau di luar akal sehat. Oke, setelah dari ciri-ciri, kita akan mulai masuk ke struktur dari teks hikayat. Yang pertama, ada abstrak. Inti dari cerita yang akan dikembangkan menjadi beberapa rangkaian kejadian. Yang kedua, ada orientasi. Bagian awal atau pengenalan awal dari jalannya suatu cerita. Orientasi berkaitan mulai dari aspek waktu, tempat, dan suasana. 3. Komplikasi. Urutan kejadian yang mengaitkan antara sebab dan akibat. Komplikasi dapat diartikan sebagai puncak masalah dan konflik. Nah, struktur selanjutnya yaitu evaluasi. Evaluasi adalah struktur dalam hikayat yang menjelaskan tentang penyelesaian atau jalan keluar suatu masalah. Yang kelima, ada resolusi. Resolusi adalah bagian yang menawarkan solusi terhadap permasalahan yang sudah diciptakan oleh penulis. Struktur yang terakhir ada koda. Biasanya berisi pesan atau amanat yang disampaikan oleh penulis. Selain struktur, terdapat juga majas. Ada 4 jenis majas yang terdapat dalam teks hikayat. Majas pertama yaitu majas antonomasia. Antonomasia adalah majas yang menyebut seseorang berdasarkan ciri atau sifat yang menonjol. Contoh yang pertama yaitu, hatta beberapa lamanya, maka istri si miskin itu pun hamillah 3 bulan lamanya. Contoh yang kedua, tak tahu mengapa saat itu aku mengucapkan terima kasih pada perempuan itu. Nah, jenis majas yang kedua yaitu majas personifikasi. Personifikasi adalah majas yang menyatakan benda mati sebagai sesuatu yang seolah-olah hidup layaknya manusia. Ada 2 contoh majas personifikasi. Contoh yang pertama yaitu, samar-samar nyanyian jangkrik terdengar di sampingku. Contoh yang kedua, angin menyambar wajahku. Yang ketiga ada metafora. Metafora adalah majas yang menggunakan kata pembanding untuk mewakili hal lain atau bukan yang sebenarnya, mulai dari bandingan benda fisik, sifat, ide, atau perbuatan lain. Contohnya, seperti biasa, setibaku di istana tuaku, dan perempuan tua menyambutku dengan hangat. Yang keempat ada simile. Majas simile adalah majas yang membandingkan suatu hal dengan hal lainnya, menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Kata penghubung atau kata pembanding yang biasa digunakan antara lain yaitu seperti laksana, bak, dan bagaikan. Contohnya, kamu tidur seperti kerbau, canda ibu. Yang terakhir ada hiperbola. Hiperbola adalah gaya bahasa yang mengandung pernyataan dengan cara melebih-melebihkan sesuatu dari yang sebenarnya. Contohnya, yang pertama ada seraya berkata kepada suaminya,
Adapun akan emas ini sampai kepada anak cucu kita sekalipun tiada habis dibuat belanja. Yang kedua, aku tak dapat berbicara, tanganku dingin bak es yang keluar dari freezer. Untuk kaidah kebahasaan, yang pertama ada kata al-kais. Kata al-kais adalah kata yang sudah tidak lazim digunakan pada saat ini. Contohnya seperti syahdan, apatah, sahaja, dan berjaya. Yang kedua ada konjungsi urutan waktu. Digunakan untuk menyatakan urutan sebuah kejadian berdasarkan waktu terjadinya, baik itu sebelumnya, saat ini, maupun setelahnya. Yang ketiga menggunakan gaya bahasa, yaitu teknik penggunaan kekayaan bahasa untuk memperluas karya sastra. Dengan adanya gaya bahasa, teks akan menjadi lebih menarik dan variatif. Selanjutnya ada unsur instinktif. Yang pertama ada tema, yaitu pokok pikiran yang menjadi dasar cerita yang dicetuskan oleh pengarang. Yang kedua, alur, rangkaian peristiwa yang memiliki hubungan sebab akibat sehingga menjadi satu kesatuan yang padu, bulat, dan utuh. Yang ketiga, setting atau latar tempat, yaitu tempat atau hubungan waktu, suasana, dan lingkungan sosial tempat terjadinya peristiwa. Yang keempat ada penokohan, yaitu tokoh yang terdapat dalam sebuah cerita. Dan yang kelima ada amanatnya. Untuk unsur ekstrinsik, yang pertama ada nilai, merupakan ajaran-ajaran yang terkandung dalam sebuah cerita. Yang kedua ada latar belakang sosial budaya, biasanya masih terikat dengan tradisi dan adat istiadat setempat. Yang ketiga, latar belakang pendidikan pengarang. Para penulis hikayat sudah berpendidikan cukup tinggi, terbukti dengan karya-karyanya yang masih bertemakan kehidupan kerajaan. Sedangkan cerita rakyat biasa sangat jarang diceritakan. Pada umumnya, unsur ekstrinsik dalam hikayat hanya nilai-nilai yang terkandung saja. Jenis cerita hikayat. Yang pertama, cerita rakyat. Yang kedua, epos India. Yang ketiga, cerita dari Jawa. Yang keempat, cerita-cerita Islam. Yang kelima, sejarah dan biografi. Dan yang terakhir, cerita bertingkat. Cerita hikayat berdasarkan asalnya. Yang pertama, melalui asli, hikayat Hang Tuah. Yang kedua, pengaruh Jawa, hikayat Indera Jaya. Yang ketiga, pengaruh Hindu, hikayat Sri Rama. Yang keempat atau yang terakhir, pengaruh Arab Persia, hikayat Baktiar. Contoh cerita hikayat, Abu Nawas dan dua orang ibu. Abu Nawas diminta Raja Harun untuk memecahkan persoalan tentang perebutan seorang bayi oleh dua orang yang mengaku ibu kandung dari bayi tersebut. Persoalan ini sempat ditangani oleh hakim pengadilan, tetapi para hakim tidak mendapatkan solusi, hingga meminta Raja Harun untuk menyelesaikan masalahnya. Abu Nawas terkenal sebagai seorang yang cerdik sekali, hingga diberi kepercayaan untuk menangani masalah ini. Saat sidang diselenggarakan, Abu Nawas meletakkan bayi di atas sebuah meja dan meminta Algojo untuk membelah bayi tersebut. Sebelum saya mengambil tindakan, apakah salah seorang di antara kalian bersedia menyerahkan bayi itu kepada ibu kandungnya? Tanya Abu Nawas sebelumnya. Ibu pertama tidak bersedia menyerahkan bayi tersebut karena merasa dia yang berhak atas bayi tersebut. Tolonglah, jangan belah bayi itu. Berikanlah bayi itu kepada perempuan yang mengaku sebagai ibu kandungnya. Aku rela, asalkan bayi itu tetap bisa hidup, jawab ibu yang kedua. Mendengar jawaban dari masing-masing ibu, Abu Nawas sudah mengetahui secara pasti siapa yang memang ibu kandungnya dari bayi tersebut. Abu Nawas menyerahkan bayi kepada ibu yang kedua karena tidak ada seorang ibu yang rela kandungannya terluka. Ia juga meminta kepada hakim untuk menghukum ibu yang pertama karena telah berbohong. Nah, gimana nih teman-teman? Dari materi yang tadi kita udah jelasin, sudah dipahami ya? Oke, cukup sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.